Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ruta Primaria Belensi Buya, saya dari kelas SIP 2201, NPM saya 22120035 teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan SQL di Common Prompt. Dan di sini saya juga akan membuat sebuah database dan dua tabel prodi dan tabel mahasiswa. Di mana tabel prodi ini saya akan menggunakan primary key dan tabel mahasiswa saya juga akan menggunakan primary key beserta foreign key. Berikut langkahnya, mari kita lihat. Yang pertama kita akan membuka XMPP-nya dulu, lalu kita aktifkan MySQL-nya. Di sini saya tadi sudah mengaktifkan MySQL-nya. Sudah, teman-teman, mari kita buka command prompt-nya. Command prompt. Yang pertama itu ada tabel prodi. Tabel prodi yang memiliki kolom sebagai berikut. Pertama, kode prodi. Di sini ada kode prodi dengan tipe data char dengan panjang karakter itu 5. Adalah primary key yang berfungsi sebagai identifikasi unit untuk setiap program studi. Terus yang kedua itu ada nama prodi atau program studi dengan tipe data varchar dengan panjang karakter itu 25. Yang ketiga itu ada fakultas dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 20. Adalah kolom yang menyimpan nama fakultas tempat prodi program studi tersebut berada. Lalu tabel kedua itu adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut. Pertama, NPM dengan tipe data char dengan panjang karakter itu 10. Dengan panjang 10 adalah primary key yang berfungsi sebagai identifikasi unit untuk setiap tabel mahasiswa. Dan yang kedua itu nama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter itu 25. Yang ketiga itu ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang karakter itu 40. Kemudian ada kode prodi dengan tipe data char panjangnya 5, panjang karakternya 5. Foreign key yang berujung pada tabel kode prodi. Kolom ini digunakan untuk menghubungkan antara data. Antara data mahasiswa dengan data program studi yang mereka ikuti. Pada tabel prodi terdiri dari beberapa baris masing-masing menyimpan informasi kode prodi studi serta fakultas tempat program studi berada. Pada tabel mahasiswa ini terdiri dari beberapa baris masing-masing yang menyimpan informasi seperti NPM, nama mahasiswa, dan kode alamat dan kode prodi. Dengan menggunakan primary key dan foreign key, kita dapat melakukan hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel prodi. Memungkinkan kita untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan program studi tersebut, seperti jurusan teknik informatika, teknik informatika. Lalu untuk membuat tabel prodi dan tabel mahasiswa diperlukan beberapa perintah-perintah SQL yang berada di command prompt. Yang pertama itu, ini adalah perintah-perintahnya teman-teman. CD itu atau change directory untuk melakukan operasi akses ketika ke tipe data
ke tipe data, file, dan folder yang ada di drive utama. Lalu ada dir, itu digunakan untuk mengeksplorasi isi dari suatu directory dan untuk melihat file dan folder yang ada di dalamnya. Perintah dir menampilkan file-file tersembunyi. Nih ya, teman-teman. Perintah dir ini untuk menampilkan file-file tersembunyi yang lebih ekspensif. Kemudian change directory XMPP. Digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengelola aplikasi web yang berjalan di XMPP. Lalu ada change directory MySQL bin. Digunakan ketika kita ingin menjalankan perintah-perintah MySQL yang ada di dalam directory. Lebih bin, kemudian ada bin MySQL root, kemudian ada MySQL root digunakan ketika kita akan menggunakan urut untuk mengakses server MySQL melakukan tugas-tugasnya. Administratif membuat database pengolahan pengguna untuk menjalankan perintah. Lalu ada show database. Ini show database ini yang ada di dalam server MySQL. Kemudian ada create database digunakan ketika kita ingin membuat database baru untuk menyimpan data atau mengelola informasi pada MySQL kita ya, teman-teman. Lalu ada deskripsi tabel prodi itu digunakan ketika kita ingin mengetahui informasi pada struktur kolom seperti nama kolom, select, dan lain-lain. Oke, teman-teman, sekian dari penjelasan saya untuk mengenai MySQL ini dan membuat sebuah database. Terima kasih, selamat pagi.